Pernah nggak sih kamu deg-degan lihat kalender? Kok tanggal menstruasinya lewat ya? Atau malah datangnya kecepatan? Bikin galau kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh hal yang umum banget dialami para remaja. Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita jawab pertanyaan paling utama. Terus, kita bedah kenapa sih tubuh kita butuh penyesuaian. Abis itu kita bongkar apa aja penyebabnya. Kita cari tahu tips-tipsnya, dan yang paling krusial, kapan sih kita perlu ngobrol sama dokter? Siap ya? Yuk, kita langsung aja ke jantung permasalahannya. Di bagian pertama ini, kita bakal fokus jawab satu pertanyaan besar yang mungkin selama ini bikin kamu kepikiran. Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin ini juga yang lagi ada di kepala kamu. Aku udah 16 tahun, kok haidku masih suka-suka dia aja sih datangnya? Normal nggak ya? Ini pertanyaan yang super valid, dan percayalah, kamu sama sekali nggak sendirian. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk menjawab itu, kita perlu jadi detektif sedikit nih. Kita harus paham dulu apa yang lagi terjadi di dalam tubuh kamu. Anggap aja tubuhmu lagi ada di fase penyesuaian, sebuah proses yang sangat alami. Jadi, jawaban singkatnya? Iya, normal banget, super normal malah. Gini deh, bayangin di beberapa tahun pertama setelah kamu menstruasi, tubuhmu itu ibaratnya lagi booting sistem baru. Atau kayak lagi latihan buat sebuah pertunjukan besar. Masih cari-cari ritme yang pas, jadi wajar banget kalau kadang-kadang temponya belum stabil. Titik mulainya ini punya istilah medis, namanya menarche. Ini, ya simpelnya, hari pertama kamu dapat haid. Tapi, ini bukan tombol on yang sekali pencet langsung semuanya jadi sempurna ya. Ini lebih kayak hari pertama orientasi buat hormon-hormon di tubuh kamu. Mereka masih kenalan, masih adaptasi, dan pastinya butuh waktu buat bisa kerja bareng dengan kompak. Nah, prosesnya itu bertahap loh. Coba kita lihat. Pas awal-awal banget, siklus itu bener-bener nggak bisa ditebak. Terus masuk tahun pertama sampai kedua, ini fase trainingnya. Tubuh lagi sibuk banget cari keseimbangan hormon, makanya siklus bisa jadi lebih panjang, lebih pendek, atau bahkan bolong sebulan. Baru deh, biasanya setelah 2 tahun atau lebih, hormon-hormonnya mulai stabil, dan siklusnya perlahan jadi lebih bisa diprediksi. Oke, jadi hormon itu kemain utamanya. Tapi apa cuma dia aja yang ngatur? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada banyak faktor lain yang bisa nimbrung dan bikin siklus jadi berubah-ubah. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Siklus kita tuh ternyata peka banget. Selain hormon yang emang masih dalam proses pematangan, stres juga ngaruh banget. Yap, stres karena ujian atau tugas numpuk itu bisa jadi pemicu. Terus, perubahan berat badan yang drastis, entah itu naik atau turun. Diet yang terlalu ketat juga bisa bikin kacau. Bahkan, olahraga yang terlalu keras pun bisa dianggap sebagai stres sama tubuh kita. Jadi, banyak kan faktornya? Oke, setelah tahu penyebabnya macam-macam, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Justru, ada banyak hal yang bisa kita lakukan buat ngebantu tubuh kita nemuin ritmenya lagi. Yuk, kita lihat tips-tipsnya. Ini sebenarnya hal-hal yang simpel, tapi sering kita lupakan. Pertama, makanan. Pastiin nutrisinya seimbang ya. Kedua, tidur. Ini krusial banget, jangan disepelekan. Ketiga, kelola stres. Cari cara yang cocok buat kamu. Mau itu dengerin musik, gambar, atau ngobrol sama teman. Terakhir, tracking. Coba deh catat siklus kamu. Ini ngebantu banget buat ngenalin pola tubuhmu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Walaupun nggak teratur itu wajar, tapi ada batasnya juga nih. Kita harus pintar-pintar ngenalin kapan ini bukan lagi wajar dan kapan saatnya kita perlu ngobrol sama ahlinya, yaitu dokter. Intinya adalah keseimbangan. Antara tenang aja, ini normal. Sama, tunggu dulu, ini kayaknya perlu dicek. Kita harus jadi manajer yang baik buat tubuh kita sendiri. Tahu kapan harus santai dan tahu kapan harus cari opini kedua dari seorang profesional. Jadi, kapan lampu merahnya nyala? Coba perhatiin ini. Pertama, kalau kamu nggak dapat haid lebih dari 3 bulan berturut-turut. Kedua, kalau pendarahannya banyak banget atau haidnya berlangsung lebih dari seminggu. Ketiga, kalau rasa nyerinya parah banget sampai kamu nggak bisa sekolah atau beraktivitas. Dan perhatiin juga tanda-tanda lain ya, misalnya jerawat yang parah atau pertumbuhan rambut yang nggak biasa. Kalau ada tanda-tanda ini, jangan ragu buat ke dokter. Jadi, rangkumannya gimana? Sederhana aja, siklus yang belum teratur itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Dan itu normal buat kebanyakan dari kita.
Tapi kuncinya satu, selalu dengarkan apa kata tubuhmu. Dia yang paling tahu. Nah, sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba deh pikirin. Setelah dengar semua ini, apa satu langkah super kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat lebih sayang sama tubuhmu? Mungkin mulai catat tanggal haidmu? Atau coba tidur 15 menit lebih cepat malam ini? Apapun itu, sekecil apapun langkahnya, itu sangat berarti. Terima kasih banyak sudah menyimak.